Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, penguji UKIN PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Swendri Santoso, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa dengan NIM 107 2025 20235. Pada hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 050604 Bekiun di kelas 5 dengan tema Hari Kiamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Ada yang nggak datang? Ada? Hah? Ada nggak? Apa? Ragil. Terus? Dua. Ada dua aja. Nah, kalau gitu, sebelum kita belajar, tolong dirapikan dulu alat-alat tulisnya. Tempat minum di pojok meja juga nggak apa-apa. Nggak usah di bawah, nanti ketendang susah. Simpan dulu supaya nambah rapi. Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih. Boleh balik ke tempat. Sebelum kita memulai pelajaran, tadi kita sudah doa supaya kita tambah cinta dengan negara kita, Indonesia. Dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon untuk berdiri dulu semua.
belajar kalau ini belajar. Kawan-kawan juga bisa belajar. Kira-kira tentang apa surah Al-Qari'ah itu? Tentang hari kiamat. Berarti sudah mulai paham. Kemarin juga sudah kita belajar tentang surah Al-Qari'ah, tentang hari kiamat, tentang apa itu hari kiamat sudah kita pelajari. Sudah dibagi kiamat kecil, kiamat besar, ya kan? Kiamat kubro sama kiamat sugro sudah. Bapak akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan hari kiamat. Nanti kalian boleh menjelaskan atau menyebutkan apa saja di situ hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Oh, tapi sebelum itu ada muka aja sini. Ya, kan dulu akan saya jelaskan. Jadi saya ingin kalian hari ini belajar semangat, karena cita-cita tidak bisa didapat kecuali dengan belajar semangat ya. Gak bisa generasi mager itu jadi polisi, nggak bisa. Harus semangat belajarnya ya. Kalau mau mencapai cita-cita, belajarnya harus semangat. Ini sama ini. Pajar, kawan kita Pajar. Pajar artinya cita-cita. Ya, kalau Fajar mau mencapai cita-citanya harus belajar yang sungguh. Coba kita lihat Fajar mau jadi apa dia nanti sudah besar. Jadi apa Fajar? Jadi tentara ya? Iya, jadi tentara cita-citanya. Kita lihat yang lain dulu. Dari yang lain, siapakah ini? Aira. Kita lihat Aira mau jadi apa? Jadi apa Ira? Kamu ngerti ya Tana? Ya. Lagi. Siapa yang berikutnya? Jadi apa ya? Kita lihat. Oh, jenderal. Jadi jenderal. Lagi. Siapa berikutnya? Ali. Kita lihat Ali. Tentara gagah Ali. Terakhir. Kita lihat itu jadi apa? Jadi apa ini? Jadi guru, apa? Jadi guru ya itu. Jadi bapak memotivasi kalian. Banyak masuk. Saya lagi dia apa lakukannya? Oke, ini video yang tadi bapak katakan. Video berkaitan dengan hari kiamat. Nanti kalian bisa teliti apa saja di situ gambar-gambar yang berkaitan dengan hari kiamat. Oke, cek itu.
kemudian dari Majud, Api dari Yaman, Imam Mahdi dari Isa, Matahari dari Barat, ya perang, pembunuhan, ya ada hisab, perhitungan, banyak tadi kan. Ini yang akan mau kita pelajari hari ini, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih gunanya kita belajar tema ini hari ini? Pertama, kurang jelas ya, meyakini dan memahami konsep hari ini, kiamat atau hari akhir. Kemudian apa peristiwa-peristiwa setelahnya? Apa itu kiamat? Bagaimana terjadinya? Tanda-tandanya apa? Setelah kiamat ada apa lagi? Kemudian yang kedua, menjelaskan tanda-tanda kiamat dan perjalanan manusia setelah mati. Tadi tahu dulu, habis tahu bisa menjelaskan. Nanti Rehan atau jadi Ustaz, nanti bisa menjelaskan kiamat itu seperti ini, wahai bapak-bapak dan ibu. Ya, menjelaskan. Kemudian yang ketiga ini tadi ada yang akan kita kerjakan di penghujung pembelajaran kita, yaitu membuat proyek kreatif atau poster. Tadinya tahapan dari kiamat itu apa saja? Kemarin sudah kita bahas tentang kiamat kecil, kiamat kubro. Sekarang kita bahas tentang kiamat besar atau kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kemarin kiamat kecil itu kiamat yang dialami oleh sebagian orang saja, mati atau kecelakaan dibunuh. Kiamatnya kecil, cuma dia saja yang alami. Ini kiamat kubro berarti semuanya kena habis. Kemarin ada yang tanya, jadi Pak, kami nanti sembunyi di mana? Nggak bisa sembunyi. Lari ke sana, ada tsunami. Lari ke sana, gunung meletus. Lari ke sana, bumi terbelah. Nggak bisa lari. Yang ada kalian kejepit bumi, kerendam tsunami, habis. Nggak ada tempat sembunyi. Ada tanda kecilnya. Kita bahas tanda kecil dulu. Sering terjadi bencana alam, ya kan, gempa. Pernah nggak merasakan gempa? Gempa ada nyawa tidak ada lagi harganya, banyak pembunuhan, ejek-ejekan, cuma ejek-ejekan aja, jangan orang tua nggak senang ditusuk lawannya. Kemaksiatan di mana? Judi, nggak malu-malu, mabuk, orang nggak malu-malu, zina nggak malu-malu di tempat terang-terang. Ada berapa pada orang tuh? Kalian durhaka nggak sama orang? Kalau disuruh langsung gerak? Enggak. Hah? Nah kalau disuruh orang tua langsung gerak begitulah. Kalau diajak kawan kalian cepat. Yaudah kita main, ayo, langsung jawab, ayo cepat gerak. Terus sama orang tua seperti itu ya, harus cepat juga. Termasuk coba dengarkan, karena udah mau kalah karena malam. Nah, kalau malam kan kayak perang. Jadi sama Nabi Syai'un itu ditahan matahari sampai 3 kali. Hebat kan? Madara kalah. Kalah Madara. Banyak lagi Nabi. Keluar Dabbatul Ard, ini hewannya kurang jelas ya. Pokoknya dia badannya seperti lembu, kepalanya kambing, ada tali rusanya, satu tangan kanannya membawa tongkat Nabi Musa, tangan kirinya pakai cincin Nabi Sulaiman. Apa fungsinya? Mereka nanti supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Enak aja, misalnya Rehan dulu pernah mukul ninja nggak dihukum, ya harus dihukum. Kapan? Setelah kiamat. Ini bahasa-bahasanya jelas ya, ada ba'as, ada mahsyar, hisab, mizan, satu jam. Apa itu? Kita jelaskan. Hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Ada kemarin itu saya jelaskan sedikit. Dari apa dibangkitkan? Iya, dari tulang ekor. Semua tulang nanti ini habis dalam kubur semua jadi tanah kecuali
Ya boleh dinasti. Oh enggak apa-apa. Ya supaya tahu. Enggak apa-apa. Yang kedua, mengerikan dan memalukan. Yang pertama, tukang gila. Wajahnya berubah jadi seperti monyet karena hidupnya suka menolong dan membicarakan aib orang lain. Dua, suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Wajahnya akan diserupakan seperti babi. Tiga, berlomba anonimah. Wajahnya seperti anjing buas. Pekerjaannya selalu suka memecah belah dan menyulut permusuhan. Empat, orang sukaria. Wajahnya berbalik, berjalan di atas kepala. Karena amalnya bukan kepala, akan tetapi untuk pamer. Lima, orang pelit. Badannya tegak leher. Wajahnya hitam, karena hartanya selalu bersifat, tapi tidak pernah dibagi. Enam, memakan riba. Perutnya besar, dipenuhi ular kalajengking, karena memakan harta haram. Tujuh, orang yang suka berzina. Tubuh akan mengeluarkan bau busuk lebih bau bangkai. Lalu mereka diseret malaikat. Delapan, pemalu. Wajahnya merah dan hitam. Mereka akan berjalan berbuyung-buyung. Sembilan, pengusaha agama. Lidahnya menjulur panjang, lalu dipotong oleh malaikat. Dan yang terakhir, orang yang berkata kepada orang tuanya. Wajahnya akan penuh debu dan sangat indah sekali. Di mahsyar nanti, wajahmu mencerminkan dosa-dosa. Maka jagalah hati dan perbanyak amal sebelum terlambat. Ya itu kondisi orang-orang yang dimaksudkan pada mahsyar. Ada yang kita lihat anak setelah kita wafat masuk ke alam. Oh itu dipindahkan ke dalam juga. Kandungan ini maksudnya dulu waktu sebelum kita dilahirkan ibu kita berkandungan. Baru kita sekarang di mana? Dunia. Dunia meninggal alam kubur. Dalam kubur kita dibangkitkan. Tapi sebelum dibangkitkan masuk di kiamat juga. Setelah itu dibangkitkan kita lagi, dihidupkan lagi, dipindahkan lagi kita. Kalau berikutnya mahsyar, pindah lagi syafaat. Ini nanti ya Mas ya, sama orang-orang yang baik. Bisa pindah lagi. Catatan amal dari apa misalnya? Ya. Ini boleh ditanyakan pada Bapak. Sirot. Tapi posternya boleh modalnya seperti ini ya, seperti peta dari sini ke sini, dari sini ke sini, ke sini. Alam? Boleh. Bentuknya. Dari sekarang kita akan membuat poster. Tujuannya supaya berarti memberi pemahaman kepada orang lain tentang hari kiamat. Tadi kan sudah saya tanyakan kepada kalian, kenapa orang malas sholat? Karena tidak tahu hari kiamat. Coba kalian takut nggak tadi melihat kalau melihat takut ya? Takut. Kalau udah takut, jadi sholat, jadi rajin ibadah. Kemarin ada yang bilang, Pak jangan nengoknya mengeri-kali. Ya memang seperti itu, supaya kalian tahu pengerian hari kiamat, supaya rajin sholat. Bagus. Nah gitu Gus. Nanti kalau Agus sudah paham ini, buat posternya bisa menjelaskan ke orang. Jadi orang juga rajin sholat. Salah satu sebab orang malas ibadah karena itu nggak tahu habis kiamat itu ada apa. Neraka itu kayak mana sih, kiamat itu bagaimana? Jadi itu ya. Ya Pak Is, coba yang kamu judulnya Pak Is, nanti ngantuk. Ya. Jadi kita akan membuat poster. Di sini ada empat
karton. Ini 1, 2, 3, 4 ya, pas ya kalau apa ya. Sudah saya bagi juga. Nanti kemudian di karton itu ini ilustrasinya, gambar-gambarnya. Ini misalnya apa? Ini mizan atau sirup atau apa ya? Gitu. Gambaran tempel, namanya di bawah keterangannya, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian tempel di kelas, ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu poster apa kak? Ini poster siapa sih? Siapa? Jadi kayak gini ya siapa? Jangan bilang, wahai adik-adik tersayang. Nah, misalnya gitu. Ini kejadian ini nanti kiamat. Ini begini-begini. Jadi adik-adik pun juga termotivasi untuk belajar. Jadi itu tadi ya, kita akan mengerjakannya. Nanti saya tampilkan yang tadi ya, supaya kalian tahu nanti bahannya apa saja. Habisnya apa? Maksa itu apa, bahas itu apa, hisab itu apa, supaya kalian juga paham. Waktunya berapa kira-kira? Kalian mau berapa lama? 60 menit? 1 jam? 1 menit ya? Ngambil guntingnya aja 1 menit. 30 menit? Siap? Lebih? 35? Lama kali 60. Tapi baik udah tidur nanti. 30 menit lah kira-kira seperti itu ya. Dan tinggal gunting tempel. Ya.
Nanti setelah kalian kerjakan, foto kirim lagi ke saya biar saya nilai. Paham? 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 Oke. Nah, sebelum kita menutup pelajaran